lepas dari sekedar dimensi hukum, kira-kira begitu. Ya. Jadi bukan berarti menolak masyarakat hukum adat. Ini kan sering dibenturkan ini masalahnya. Sebenarnya nggak ada benturan di situ. Ya, hanya kita mau melihat bahwa ini lebih dekat dengan kehidupan nyata kita sehari-hari. Gitu. Nah, jadi dalam situasi seperti itu terus kita perjuangkan, dan dalam perjuangan ini Komnas HAM itu menjadi salah satu jembatan yang baik selama ini dengan gerakan masyarakat adat. Ya, saya tidak tahu sekarang, kalau dulu ada komisioner yang khusus untuk masyarakat adat yang Nusantara, sekarang masih ada nggak? Kayaknya udah nggak ada ya. Sudah sekarang ini sudah sudah bagian bidangnya, gitu ya. Jadi kalau dulu Pak Saprudin Bahar itu dia secara khusus memang komisioner Komnas HAM untuk masyarakat hukum adat, ya. Nah, jadi pada masa itu, dan itu jembatannya sangat baik. Jadi kalau kita lihat ini situasi yang sekarang ini, perjalanan ini ya, saya tidak akan banyak memberikan paparan soal ini, tapi bagaimana ini di Indonesia yang diminta oleh teman-teman untuk saya bicara. Ya. Jadi kalau di Indonesia saya lihat kan bisa di yang lain aja ya, terus ke halaman berapa ini ya? Yang Indonesia, masyarakat adat dan konstitusi. Ya, terus saja ya. Terus. Nah ini. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya kan bagaimana kita melihat ini dalam konteks hak asasi manusia. Ya, jadi kalau kita lihat di awal-awalnya, ya, yang selalu kita angkat itu kan pasal 18B ayat 2. Jadi sebenarnya kalau perspektif konstitusi kita, sebenarnya the right to self-determination itu yang paling kuat sejak awal. Jadi masyarakat adat itu mengatur dan mengurus dirinya sendiri sebagai suatu pemerintahan yang berdaulat. Ya. Tapi justru sekarang, itulah yang justru banyak dibuat untuk menolak. Ya. Padahal justru itulah yang pertama, pasal 18 yang zaman dulu itu, ya. Nah, setelah amandemen kedua baru pasal 18I ayat 3 ini masuk penegasan menjadi asasi manusia, gitu ya. Nah, yang menarik yang juga jarang disebutkan itu adalah soal yang ekonomi, yang pasal 28H ayat 1 ini, ya. Setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin, ya. Lahir batin itu, ya. Jadi bukan hanya lahir tapi batin secara utuh. Nah, saya melihat kuat sekali konstitusi kita memberikan posisi terhadap masyarakat adat. Nah, ini hanya masalah mungkin apakah memang kita juga perlu mendefinisikan, ini juga sebenarnya pertanyaan saya juga tuh. Ya? Memang kalau tidak definisikan, kira-kira masyarakat adat ini tidak bisa diakui, dilindungi, dihormati, dipenuhi hak-haknya di Indonesia. Ini juga menurut saya tantangan kita, ya. Walaupun kita sebenarnya dengan menggunakan definisi yang ada sekarang pun cukup menurut saya untuk mengatakan bahwa masyarakat adat itu adalah indigenous people, ya. Tapi sampai hari ini tidak ada penegasan itu. Ya. Di banyak dokumen pemerintah saya menemukan bahwa masyarakat adat itu diterjemahkan ke indigenous people, apalagi dokumen proyek. Tapi ketika masuk di negosiasi internasional itu hilang semua. Itu ya. Jadi penggunaan indigenous people itu menjadi sangat pragmatis, tidak sungguh-sungguh ini. Nah, saya ini yang pertama mungkin perlu kita berikan ke Komnas HAM nih tugasnya. Nah, soal data masyarakat adat lanjut, ini kan jumlah kita ini besar sekali sesungguhnya masyarakat adat di Indonesia ini, karena mereka masih hidup, belum sepenuhnya menjadi
diatur oleh negara. Mereka sebagian besar kehidupan mereka itu diatur, diurus secara adat. Ya. Dan jumlahnya juga besar sekali. Kalau saya lihat ini 70 juta itu sih, itu perkiraan konservatif. Masih bisa lebih. Ya. Jadi ini jumlah yang menurut saya sangat besar. Ya, untuk diurus secara serius oleh negara. Ya. Jadi saya merasa bahwa pertanyaannya sekarang ini kan nggak ada negara mengurus ini secara khusus nih. Dulu permintaannya di Komnas HAM, ya, ketika belum ada ini yang mengurus negara ini, bagaimana caranya supaya di Komnas HAM ada satu tempat yang khusus masyarakat adat, karena masalahnya banyak, jumlahnya besar dan agak rumit gitu ya. Jadi bisa nggak ini ada tempat khusus di Komnas HAM untuk mengurus ini ya. Dulu sebelum masanya Ibu Sandra itu masanya Sandra itu, supaya Komnas HAM itu bisa punya tempat khusus, karena kan usulan kita waktu itu di RUU Masyarakat Adat ada Komnas Masyarakat Adat. Jadi kalau Komnas Masyarakat Adat yang gak dibentuk-bentuk lewat undang-undang, terus gimana? Ya sementara di Komnas aja dibikin, begitu usulannya dulu. Kalau bisa ini Ibu Ketua, ya kalau bisa. Ini jumlahnya banyak sekali dan menurut saya kita akan susah bergerak kalau persoalan-persoalan hak masyarakat adat ini tidak betul-betul ada yang ngurus. Gitu. Menurut saya tantangan kita sekarang ini lebih besar dari definisi ini suatu lembagaan ya. Apakah memang harus gimana itu ya? Jumlahnya banyak dan aturannya juga banyak sekali ya. Lanjut. Jadi terus saja. Aturannya juga banyak sekali peraturan yang diterbitkan untuk masyarakat adat ini dan atau berkaitan dengan kepentingan hak masyarakat adat ini. Ini juga salah satu PR kita di bagaimana caranya menyederhanakan atau membuat satu harmonisasi atau sinkronisasi peraturan undang-undangan di masyarakat adat. Karena itu sebenarnya usulannya RUU Masyarakat Adat itu. Jadi kalau bisa ini tetap kita meminta lagi ke Komnas HAM ya bisa menjadi apa ya ujung tombak dulu bicara masyarakat adat di dalam institusi negara ini tentang RUU ini ya. Dan karena banyak sekali sekarang yang terbaru lagi, nanti mungkin teman-teman Yace atau Ricardo yang melihat itu ada lagi yang Permen Agraria dari Kepala Bappenas tentang tata usaha hak tanah ulayah. Jadi semakin lama semakin di sentralisasi masyarakat adat itu ya. Jadi yang tadinya pendekatannya kan kalau pakai self determination itu kan wilayah adatnya, dan di dalam wilayah adat itu mereka berdaulat mengatur dan mengurus sendiri ya. Yang sekarang ini enggak, hutannya diurus kehutanan, tanah wilayahnya nanti diurus lagi oleh ATR BPN, nah lautnya perairannya diurus oleh KKP dan segala macam ini. Nah ini sektor ini menurut saya tantangan kita yang terberat juga kalau mengurusi masyarakat adat di Indonesia. Dan yang kalau dari sisi pemerintah ya, pemerintah pusat, sektoralisme di pusat. Nah di daerah itu memang ada satu kesempatan atau peluang, ini mungkin kalau kita bicara peluang, kalau menurut saya peluangnya ini di daerah karena putusan MK 35 itu memang memberikan satu kewenangan ke daerah untuk membentuk peraturan daerah. Yang peraturan daerah ini berkaitan dengan subjek masyarakat adat sebagai subjek hukum. Ya. Jadi kalau masyarakat adat menjadi subjek hukum itu di daerah. Ya. Nah, yang bisa menurut saya usulan saya ke Komnas HAM itu adalah bahwa Komnas HAM ya, mungkin bisa membuat kalau diperlukan tadi standar norma pengaturan ini
Ya, dengan kondisi hukum yang sekarang memang paling mungkin itu untuk menyasar daerah. Ya, karena saya juga tidak tahu kemungkinannya kalau RUU masyarakat adat ini tidak segera dibentuk terbit gitu ya. Apa yang bisa kita dorong untuk melawan sektoralisasi ini? Ya, nah di daerah menurut saya lebih terbuka untuk menaruh masyarakat adat ini sebagai secara holistik. Ya, tapi bagaimana mendorong supaya dari Komnas HAM itu ada kayak panduan. Dulu kayaknya ada Komnas HAM itu bikin panduan ke pemerintah daerah ya, bagaimana mengurusi satu jenis hak asasi tertentu. Ini mungkin kalau bisa itu. Ya, dan saya lihat di daerah-daerah antusiasme pemerintah daerah untuk mendorong atau memfasilitasi masyarakat adat ini sangat tinggi, karena ini sangat politis buat calon-calon kepala daerah atau politisi. Ya, karena populasinya besar, ya mereka kalau berbuat baik kepada masyarakat adat, mereka punya potensi untuk bisa mengelolanya menjadi suara, ya, dibanding sektor-sektor lain. Ya, dan menurut saya kesempatan ini perlu digunakan oleh Komnas HAM dengan mandu, karena hampir secara umum yang saya lihat dari mereka itu adalah mereka takut di penjara. Siapa yang mau sebenarnya itu? Ya, bagaimana kalau kami melakukan ini terus nanti masuk penjara? Dan menurut saya Komnas HAM itu bisa jadi memberi jaminan kalau untuk hak asasi manusianya masyarakat adat, ya, dengan menggunakan bantuan ini pasti teman-teman tidak akan dapat masalah hukum. Saya pikir itu dulu pengantar dari saya, karena nanti dari teman-teman akan lebih banyak masukan lagi. Terima kasih. Terima kasih Bang Abdul. Saya beri kesempatan kepada Ibu Sandra Muniaga untuk menyampaikan. Saya kira akan menarik kalau kita ingin mendengarkan seperti apa pengalaman Ibu Sandra juga selama 10 tahun di Komnas HAM dan memberikan atensi khusus terhadap masyarakat adat, tapi juga sebelumnya ya, karena saya kira Ibu Sandra banyak memiliki sumber pengetahuan terkait itu. Silakan Ibu Sandra. Baik, terima kasih Pak Sauri. Selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk kawan-kawan yang berpuasa. Pertama saya ingin menyampaikan Dirgahayu Aman. Ini ada perwakilan resmi Pak Eras, tapi juga ada perwakilan gak resmi. Kemarin 17 Maret tepat 25 tahun aman. Jadi satu usia yang cukup mantap itu ya. Sudah dewasa. Baru beranak. Kalau manusia, kalau organisasi, lembaga, ini satu usia yang sudah cukup matang. Tapi sekali lagi selamat dan terima kasih untuk kerja-kerja aman selama ini. Saya hanya menanggapi pertanyaan Pak Saurlin tadi, mungkin di bagian akhir ya Pak. Ya. Yang pertama mungkin saya share sedikit. Angkes mau di-share nggak? Gitu ya, PowerPoint. Jadi saya menyiapkan ini juga karena bingung ya dan mau ngomong apa. Jadi saya bikin aja PowerPoint. Yang pertama terkait dengan satu pengantar aja. Yang kedua sejarah gerakan masyarakat adat. Ketiga tentang peran negara dalam melindungi masyarakat adat. Di situ ada sedikit tentang Komnas, nanti bisa kita tambahkan. Dan yang terakhir memang SNP hak masyarakat hukum adat, satu catatan untuk substansi dan proses. Jadi saya ingin memberikan catatan khusus bahwa saya sangat berbahagia bahwa kawan-kawan di Komnas HAM terus melanjutkan penyusunan standar norma pengaturan, bukan karena dia program prioritas nasional, tetapi memang di dalam renstra kita dulu 16 ya Pak Ubaid ya. Jadi sebenarnya 16 juga nggak cukup, sudah dipadat-padatkan. Tapi beberapa teman misalnya di Kumham segala menyampaikan tentang manfaat dari SMP ketika mereka harus membuat
kajian atau mereka menyusun peraturan menteri misalnya. Dan mudah-mudahan kementerian lain juga ada yang baca. Bisa guys dipaparkan? Udah. Oke. Bisa langsung slide kedua dan ketiga ya. Saya mulai aja ya, tapi ini gini, sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Don bahwa negara itu sudah mengakui bahwa masyarakat hukum adat adalah salah satu subjek pemangku hak asasi manusia. Jadi ini eksplisit ya, tidak semua negara punya itu. Memang istilah yang dipakai masyarakat hukum adat merujuk pada konstitusi pasca amandemen ya. Jadi sebelumnya itu TAP MPR mengenai HAM itu sudah memuat juga dan Undang-Undang HAM 39 tahun 99 itu kan sebelum amandemen konstitusi tentang bab tentang HAM. Tapi tentang istilah masyarakat hukum adat itu ada di bab mengenai otonomi daerah ya, bukan di bab HAM. Kalau di bab hak asasi manusia disebutnya masyarakat tradisional. Jadi ini kalau penjelasan dari tim penyusun itu memang belum diedit. Jadi pasca amandemen ada yang namanya Komisi Konstitusi, tapi Komisi Konstitusi tidak selesai waktu itu dipimpin Prof. Sumantri dan mereka ribut aja, banyak ahli hukum tata negara, tidak berhasil sepakat untuk penyelarasan bahasa. Jadi saya sempat mewawancarai beberapa anggota Komisi Konstitusi itu dan simpulannya memang belum diedit. Tapi kalau Prof. Mukti yang dulu anggota MK, beliau menyatakan bahwa itu sama antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat tradisional. Nah, jadi itu dan selain istilah masyarakat hukum adat, di dalam peraturan perundangan kita juga banyak istilah-istilah lain kan. Ada masyarakat tradisional, ada kalau di Undang-Undang Otsus orang asli Papua misalnya. Di dalam undang-undang apa itu penghayat ya ada istilah. Kemudian ada juga komunitas adat terpencil. Itu peraturan Menteri Sosial, Mensos. Ya, jadi masyarakat adat sendiri terutama aman berpendapat bahwa istilah yang lebih tepat adalah masyarakat adat. Tadi disampaikan Bung Abdon, istilah itu disepakati di Toraja tahun 93 oleh beberapa lawyer dari masyarakat adat. Jadi ada yang dari Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Haidar juga ada ya, almarhum. Sebagian besar sudah meninggal. Dan sepakat bahwa istilah yang pas adalah masyarakat adat karena adat tidak hanya mencakup soal hukum, tapi dia juga mencakup soal ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Namun kalau kita dengar dan baca tulisan Prof. Sutandio almarhum, mantan anggota Komnas HAM, beliau tetap bilang masyarakat hukum adat. Kenapa? Karena memang itulah yang membedakan si masyarakat dari masyarakat lainnya yang pada umumnya. Rechtsgemeenschap, jadi memang ada unsur hukum adat. Nah, kalau itu argumen Pak Tadio, nanti bisa dibaca lagi, ada tulisan-tulisan beliau sudah diterbitkan juga oleh Elsam ya, dan Uma. Nah, jadi ini latar belakang aja. Nah, hukum internasional HAM tidak mengenal istilah masyarakat hukum adat, apalagi masyarakat adat. Yang ada adalah indigenous people dan tribal people. Ada yang pakai minority rights, tapi itu kan hak. Tapi sebagai subjek dari hukum HAM internasional ya indigenous people dan tribal people. Dan hukum internasional HAM mengenal adanya hak-hak khusus dari indigenous people. Nah, kalau sepintas saja di Australia juga mereka pakai istilah kan aborigin. Tapi ketika merujuk pada hak dia ngomong indigenous.
Amerika istilahnya adalah First Nation misalnya, Native American, tapi ketika ngomong international law ya indigenous people. Kalau di India, di Nepal mereka sebutnya Adivasi. Nepal bahkan menerjemahkannya menjadi indigenous nationalities. Jadi ada komisi, aku belum share ya, Indigenous Nationalities Commission. Jadi komisi bangsa-bangsa asli. Yang dalam bahasa lokalnya Adivasi apalah pakai bahasa dalam konstitusi bahkan diatur. Jadi mereka sudah membentuk komisi masyarakat adat di dalam dan udah ada undang-undangnya 2000 saya lupa 2000 berapa, tapi merujuk pada konstitusi 2002. Karena mereka tadinya kan negara kerajaan, ketika menjadi negara hukum diatur itu. Jadi ada contoh-contoh di mana di negara lain dia tahu Adivasi itu nggak dikenal dalam hukum HAM internasional. Jadi mau tidak mau mereka harus punya terjemahan dari Adivasi, dan mereka pakai indigenous nationalities misalnya. Nah kita ini masih terus berdebat di Indonesia. Tapi yang disebut Pak Abdon tadi ketika Komnas 2006 atau 2007 itu mengadakan pertemuan yang dihadiri bersama Seknek ya, Seknek dan MK, Litbang MK yang dihadiri Pak SBY itu pakai istilahnya indigenous people. Dulu saya masih simpen tuh pidato Pak SBY. Jadi itu situasi yang ada teman-teman. Jadi mohon jadi catatan tentang istilah itu Pak Sarlin kalau SMP disusun. Karena kalau kita pakai istilah masyarakat adat kita nggak bisa merujuk pada konvensi apapun. Dia bukan international legal term. Kita nggak bisa dengan serta-merta menyatakan bahwa masyarakat adat itu ada dalam UNDRIP. Nggak ada. UNDRIP nggak kenal istilah masyarakat hukum adat. Yang dikenal ya indigenous people. UNDRIP tidak menggunakan istilah tribal people lagi, tidak menggunakan definisi by intention karena memang indigenous people begitu beragam. Yang disebut Bu Adnike tadi ada juga memang ciri, tapi sebenarnya Kobo Special Rapporteur pertama di UN untuk indigenous people, dialah yang menguraikan 5 ciri khas dari indigenous people. Ada teritori, ada adatnya, ada institusi, tapi juga ada keberlangsungan sejarah, historical continuity, tapi juga ada transfer yang dilakukan dari orang tua ke generasi berikutnya. Itu 5 syarat yang dia bilang menunjukkan si masyarakat, si indigenous people. Nah, next. Jadi pertama memang perhatian soal istilah perlu ada penjelasan mengapa kita memilih masyarakat adat atau masyarakat hukum adat dan siapa mereka dalam instrumen HAM internasional. Karena kita kan ketika ngomong SMP tentunya merujuk pada international standard. Di dalam laporan inquiry udah ada kalau nggak salah itu kenapa kita memilih itu dan istilahnya apa. Nah yang kedua tentang sejarah singkat gerakan, saya mungkin bisa langsung. Ini saya hanya mau kasih ilustrasi pendek aja bahwa sebelum ada istilah masyarakat hukum adat dalam konstitusi, karena dia masuk baru di amandemen kan. Di konstitusi asli kan nggak ada istilah masyarakat hukum adat. Tapi yang ada hanya hak adat di dalam UUPA dulu Pak. UUPA lah yang pakai istilah